Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Bang Ferianto dengan NPT 11190061 dan kemudian saya sendiri Liberatus Martinus NPT 111900 dan 66. Mohon izin di saat ini kami akan menjelaskan fenomena meteorologi, yaitu adalah hujan es untuk memenuhi mata kuliah fisika awan. Mohon izin kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu adalah hujan es. Mohon izin di saat ini ada sebuah cuplikan berita di mana hujan es yang baru terjadi beberapa bulan lalu di kawasan Bandung, Jawa Barat. Mungkin sebelum kita memulai pemaparan hujan es ini, kita akan melihat berita ini sedikit. Mohon izin dapat dilihat sendiri bahwa hujan es ini bercampur dengan hujan air yang sedang terjadi. Dan kemudian dapat bisa dilihat juga ada badai yang terjadi saat hujan es ini terjadi. Badai dan hujan es ini terjadi sempat mempengaruhi beberapa bangunan yang rusak akibat dari fenomena hujan es ini tersebut. Dapat dilihat bangunan-bangunan yang sempat terbawa angin oleh fenomena ini. Mohon izin, setelah menonton cuplikan berita tadi, kita akan masuk ke materi hujan es ini tersebut. Untuk pertama adalah pengertian. Hujan es atau dalam ilmu meteorologi disebut juga sebagai hail. Adalah presipitasi yang terdiri dari bola-bola es. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat pendinginan di atmosfer pada lapisan di atas level beku. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran besar. Seperti yang tadi kita lihat di cuplikan berita tadi, es itu seperti salju yang gampang mencair atau gampang rusak. Tapi es itu berukuran besar dan biasanya itu keras. Yang kemudian berikutnya ada prosesnya. Proses terjadinya hujan es ini sendiri tak beda jauh dengan proses terjadinya hujan biasa. Hal yang membedakan adalah pada proses terjadinya kondensasi atau penguapan tersebut. Sebelum itu, kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses di mana saat uap air menjadi air yang menghasilkan hujan yang biasa kita lihat. Namun pada kasus terjadinya hujan di sini, pada saat kondensasi tersebut, partikel-partikel es akan terbentuk di dalam atmosfer karena dipengaruhi oleh suhu udara yang rendah di ketinggian tersebut. Di mana kalau hujan biasa itu saat uap air menjadi air itu tidak menjadi es karena pada suhu di atmosfer itu tidak terlalu dingin. Beda kejadiannya dengan hujan es ini. Hujan es ini terjadi karena pada atmosfer itu terlalu dingin sehingga menyebabkan airnya yang tadi mau menjadi hujan ini menjadi es tadi, yang sehingga kita tahu dengan hujan es. Dalam kata lain, hujan es ini juga terjadi karena adanya peristiwa penarikan uap air yang sangat dingin ke permukaan benih-benih es. Proses penggembunan yang meledak dapat membentuk benih-benih dalam ukuran yang besar.
Berikut kita masuk pada penyebabnya. Penyebab hujan es yang paling utama adalah pembekuan pada proses kondensasi ini. Tepatnya saat ada pengembunan mendadak akibat pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di dalam awan cumulonimbus. Hingga massa udara yang sangat kuat membentuk partikel es yang besar. Berikut kita akan masuk ke jenisnya. Berdasarkan ukurannya, hujan es bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu soft hail, small hail, dan hailstorm. Kita masuk ke pertama, yaitu soft hail. Soft hail adalah hujan es dengan bulatan es berdiameter sekitar 6 mm. Es ini gampang hancur seperti salju dan tidak begitu padat. Berbeda dengan yang tadi kita lihat di video pertama, video berita itu, bahwa es itu lebih keras, di mana es itu mungkin saja bisa termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu adalah small hail. Adalah hujan es dengan butiran es berukuran seperti soft hail, namun lebih padat karena air hujan membeku dengan cepat. Yang berikutnya adalah hailstone, merupakan hujan es dengan diameter butiran lebih dari 5 mm. Hailstone umumnya diikuti dengan badai. Seperti tadi di video yang pertama tadi, mana waktu saat hujan es itu terjadinya badai yang mengakibatkan rubuhnya banyak pemukiman warga. Berikut kita akan melihat contoh hujan esnya ini sendiri. Bisa dilihat bahwa ada butiran-butiran es yang turun bersama-sama dengan air ini. Untuk lebih jelasnya, untuk butiran es hasil dari hujan es ini sendiri, bisa kita lihat pada video berikut. Bisa dilihat diameternya cukup besar, dan hujan es ini termasuk hujan es yang cukup padat dan bisa dikategorikan sebagai small hail tadi. Mohon izin untuk kita masuk berikutnya ke cumulonimbus, karena untuk hujan es ini sendiri pemeran utamanya itu adalah cumulonimbus, karena dari awan cumulonimbus ini akan terjadinya hujan es. Untuk lebih spesifiknya, cumulonimbus ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bang Ferianto. Kepada Bang Ferianto, silakan. Baik, terima kasih untuk atas waktu yang telah diberikan. Dari kelompok kami di sini kita membahas hujan es. Kemudian faktor utama dari terjadi hujan es yaitu awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan yang bervolume sangat besar, berbentuk seperti menara, kadang-kadang puncak melebar. Awan ini menghasilkan hujan yang disertai kilat, guntur, dan badai. Kadang-kadang disertai kristal-kristal es atau hail. Berwarna putih, pucat, dan terdiri dari beberapa bagian yang keabu-abuan karena kurang sinar matahari. Awan cumulonimbus juga lebih dikenal sebagai awan petir. Selain itu, cumulonimbus merupakan satu-satunya jenis awan yang dapat menghasilkan hujan es, guntur, dan juga kilat. Dasar pada awan cumulonimbus berbentuk datar, dengan fitur seperti dinding yang sangat gelap tergantung di bawahnya, dan mungkin hanya terletak beberapa ratus kaki di atas permukaan bumi. Cumulonimbus terbentuk di bawah 20.000 kaki dan relatif dekat dengan tanah. Sebab itulah awan ini memiliki begitu banyak kelembaban. Awan cumulonimbus juga dikenal sebagai petir dan bentuknya yang unik seperti jamur. Cumulonimbus ini juga sering dikenal menghasilkan kilat.
Hal ini disebabkan oleh tetesan-tetesan terionisasi di awan yang saling bergesekan sehingga memuat statis yang terbentuk menciptakan kilat. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari awan cumulonimbus. Dapat kita lihat dari gambar-gambar tersebut bahwasanya untuk awan cumulonimbus ini memang berbentuk seperti menara, seperti jamur atau payung, atasnya lebih lebar. Untuk bawahnya awan ini awan tebal, gelap, yang paling bawah. Lanjut. Berikutnya yaitu jenis-jenis awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama cumulonimbus calvus. Cumulonimbus calvus ini bagian atas cumulonimbus bengkak, seperti awan cumulus. Tetesan air di puncak menara awan belum membeku menjadi kristal es. Kemudian yaitu yang kedua cumulonimbus capillatus. Bagian atas awan berserat tetapi relatif berisi. Tetesan air yang sudah mulai membeku biasanya menandakan hujan akan mulai turun atau mendung, sudah mendung. Jadi terlihat gelap, awan gelap, menandakan hujan akan mulai turun. Kemudian yang ketiga yaitu cumulonimbus incus. Bagian atas awan berserat dan berbentuk seperti landasan karena awan terus tumbuh. Jika awan mencapai puncak troposfer dan masih ingin tumbuh, ia harus melakukannya keluar, menciptakan landasan atau incus yang indah. Kemudian yaitu tahapan-tahapan tumbuh awan cumulonimbus. Ada 3 tingkat atau 3 tahap pertumbuhan awan cumulonimbus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap tumbuh. Awan akan terus tumbuh sampai gaya apung termal menjadi 0, atau suhu parasel udara sama dengan suhu udara lingkungan awan didominasi oleh arus udara ke atas, atau bisa disebut dengan updraft. Awan pada tahap ini sedikit sekali, bahkan tidak terjadi hujan, dan kilat sangat jarang. Kemudian yaitu yang tahapan kedua yaitu tahap dewasa atau mature. Awan menjadi bengis dan berbahaya, terlihat lebih gelap dan lebih tebal. Tahap ini menyebabkan terjadi hujan lebat, turbulensi kuat, kadang-kadang hujan es guruh dan kilat. Awan didominasi oleh arus udara ke bawah atau downdraft yang menghasilkan hujan, dan arus udara ke atas membawa uap air ke dalam awan sebagai bahan bakar awan ketika berubah fasa menjadi tetesan-tetesan awan. Awan cumulonimbus pada tahap dewasa merupakan jalur yang sangat berbahaya bagi penerbangan. Seperti di bandara-bandara, pesawat yang akan take off dari suatu tempat ke tempat lain dianjurkan atau diwajibkan menghindari awan-awan cumulonimbus karena ini sangat berbahaya bagi pesawat-pesawat yang melintasi awan cumulonimbus tersebut. Kemudian yaitu tahap disipasi, ketika arus udara ke bawah lebih dari 50% mendominasi sel awan cumulonimbus, maka akan memasuki tahap disipasi atau lenyap. Jadi berkurang dan kemungkinan hilang. Tahapan ini akan menyebabkan awan mengalami penurunan aktivitas, produksi hujan melemah menjadi gerimis. Kemudian setelah gerimis mungkin juga akan reda dan awan pada akhirnya akan mati. Berikut adalah video terkait dengan awan cumulonimbus.
Dari video ini kita dapat melihat pertumbuhan atau pergerakan awan cumulonimbus dari tahap tumbuh, tahap dewasa, hingga yaitu tahap disipasi. Nah, berawal dari awan-awan kecil, kemudian seperti bergerak ke atas, terus tumbuh, sehingga semakin meluas, semakin tebal. Nah, awan ini memang sangat berbahaya ya untuk baik untuk penerbangan, mungkin juga pelayaran juga akan mengakibatkan hujan lebat, petir, guntur, sehingga mungkin menjadikan gelombang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya saya kembalikan ke moderator, yaitu Saudara Liberatus Martinus. Terima kasih. Siap, terima kasih atas pemaparannya Bang Trianto. Mohon izin mungkin cukup dari kelompok kami tentang hujan es dan faktor penyebab utamanya hujan es, yaitu awan cumulonimbus. Mohon izin mungkin saja dapat kami sampaikan untuk salah kata dan kekurangannya kami mohon maaf, dan kemudian untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.